Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Sword of Coming episode 43. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an tidak langsung kembali ke rumah Liu Xianyang. Sebaliknya, ia pergi ke lorong vas tanah liat terlebih dahulu dan memberitahu Ning Yao tentang keputusan Liu Xianyang. Ning Yao tidak berkomentar mengenai hal ini, dan dia hanya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu antara dirinya dan Liu Xianyang. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk menerima uang untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi pada mereka. Jika Liu Xianyang dapat mengatasi tantangan ini tanpa membutuhkan bantuannya, dia tentu akan mengembalikan 3 kantong koin tembaga esensi emas kepada mereka. Namun, Chen Ping'an berkata bahwa ini tidak ada hubungannya dengan uang. Setelah mendengar ini, Ning Yao dengan dingin bertanya kepadanya apa hubungan mereka hingga berbicara seperti itu. Chen Ping'an dibuat terdiam olehnya, dan dia hanya bisa berjongkok di dekat pintu dan menggaruk kepalanya. Ning Yao melirik hidangan penutup di atas meja yang dibawa Chen Ping'an. Ada kue beras ketan jujube yang murah tapi lezat, dan ada juga bola embun hujan yang relatif mahal. Jelas bahwa anak laki-laki itu berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan keramah tamahan kepada tamunya. Gadis muda itu tiba-tiba merasakan rasa bersalah yang langka, dan dia merasa seperti memperlakukan anak laki-laki itu dengan sangat tidak baik. Dia tinggal di rumahnya dan memakan makanannya, jadi meskipun dia tidak dapat membantu ketika dia menghadapi masalah, paling tidak yang bisa dia lakukan adalah tidak menambah bahan bakar ke dalam api. Mungkin Liu Xianyang merasa hidupnya terancam bahkan saat ia masih berada di bengkel pandai besi. Jadi ia tidak punya pilihan selain menjual baju besi berwarna hijau dan hitam seperti kutil itu. Misalnya, mungkin ada anggota tersembunyi dari 4 marga dan 10 klan di bengkel pandai besi, dan mungkin mereka menghajar Liu Xianyang. Chen Ping'an memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak mungkin. Liu Xianyang jelas bukan tipe orang yang akan menundukkan kepala dan mengakui kekalahan hanya karena seseorang mengancamnya. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya, meskipun dia telah dipukuli sampai muntah darah oleh sekelompok orang dari Fortune Street itu, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyerah. Dia terus bertahan, dan dia hampir dipukuli sampai mati oleh mereka. Setelah bertahun-tahun, bagian dirinya ini masih belum berubah. Tidak pernah ada kekurangan orang yang berdarah panas, pemberani, dan lebih memilih kematian daripada aib. Saya telah melihat banyak orang seperti itu dalam perjalanan saya. Namun, ketika mereka ditawari kekayaan yang besar, dapatkah mereka tetap menjaga ketenangan dan moral mereka? Tanya Ning Yao. Chen Ping'an tenggelam dalam pikirannya. Namun, ekspresinya akhirnya menjadi tegas, dan dia berkata, Liu Xianyang tidak akan meninggalkan prinsipnya hanya karena seseorang menawarinya banyak uang. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan kakeknya, dan kecuali dia mengatakan yang sebenarnya tentang kakeknya yang mengatakan bahwa dia dapat menjual baju zirah itu dengan harga yang tepat, dia pasti tidak akan menjualnya. Mengenai kitab suci pedang itu pasti harus disimpan di klan Liu dan diwariskan ke generasi mendatang. Sejauh pengetahuan saya, baju zirah yang menyerupai kutil itu memang luar biasa. Akan tetapi, itu bukanlah sesuatu yang terlalu berharga. Sementara itu, kitab suci pedang itu jelas merupakan harta yang sangat berharga. Bagaimanapun, Sunskok Mountain telah lama menginginkannya, dan mereka bahkan memutuskan untuk mengirim 2 orang ke kota kecil ini untuk mencarinya. Jelas bahwa mereka menganggap harta ini sebagai milik mereka sendiri. Jadi, masuk akal bagi Liu Xianyang untuk menjual baju zirah itu dan menyimpan kitab suci pedang itu. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Ning Yao membelai sarung pedang hijaunya dan menyarankan dengan ekspresi dingin, sebagai tindakan pencegahan, aku akan pergi bersamamu ke rumah Liu Xianyang untuk berurusan dengan wanita itu terlebih dahulu. Karena Liu Xianyang secara pribadi setuju untuk menjual baju zirah itu, kita akan melakukan apa yang dia katakan dan membawa kotak itu untuk wanita itu. Setelah selesai, aku akan pergi bersamamu ke bengkel pandai besi Tuan Ruan dan bertanya kepada Liu Xianyang apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Jika dia benar-benar menghormati keinginan kakeknya, maka aku tidak perlu ikut campur dan melakukan hal lain. Bagaimanapun, setiap orang memiliki caranya sendiri dalam melakukan sesuatu, jadi kita tidak boleh mencampuri urusan mereka. Namun, jika tidak demikian,
kita akan memintanya untuk memberitahu kita apa yang mengganggunya dan apa pertimbangannya. Jika memang harus begitu, kita bisa merebut kembali kotak itu. Ning Yao, kamu sudah pulih sepenuhnya? Chen Ping'an bertanya dengan ekspresi khawatir. Ning Yao tersenyum dingin dan berkata, jika lawan kita adalah si kera penggerak gunung dari Gunung Sun Skok, maka aku pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, jika wanita itu, aku dapat menghadapinya dengan satu tangan, terutama karena kita berada di kota kecil ini. Kera pemindah gunung, tanya Chen Ping'an penasaran. Itu adalah sejenis binatang purba terkutuk yang berhasil bertahan hidup hingga sekarang, jawab Ning Yao dengan acuh tak acuh. Wujud asli mereka adalah kera raksasa yang sebesar gunung. Konon, begitu mereka menampakkan wujud asli mereka, mereka bahkan dapat menggali gunung dan membawanya di punggung mereka. Namun, ini hanyalah rumor. Lagi pula, tidak ada yang pernah menyaksikannya sebelumnya. Sun Skok Mountain telah menahan diri selama beberapa ratus tahun, dan pada kenyataannya, fondasi mereka sebenarnya sangat kuat. Meskipun sekte mereka tidak berperingkat tinggi di benua Eastern Treasure Vial, mereka jelas bukan kekuatan yang bisa dianggap remeh. Dengan mengingat hal ini, sebaiknya kita mencoba menghindari konflik dengan mereka. Namun, jika kita tidak bisa, kalau tidak bisa, lalu apa? Tanya Chen Ping'an hati-hati. Ning Yao berdiri dan menghunus pedangnya setinggi 1 inci. Ia lalu menatap anak laki-laki itu seolah-olah ia sedang menatap orang bodoh, dan berkata, apa lagi? Kita akan membacok mereka sampai mati. Chen Ping'an menelan ludah. Dengan keranjang masih di punggungnya, anak laki-laki itu perlahan berjalan menuju rumah Liu Xianyang bersama gadis muda yang mengenakan topi berkerudung dan pedang. Ning Yao menoleh sekilas ke arah keranjang Chen Ping'an, lalu bertanya, mengapa isinya begitu sedikit hari ini? Chen Ping'an menghela napas dan menjawab, Makuk Xuan. Oh, dia cucu nenek Ma dari Apricot Blossom Alley, dan dia seumuran denganku. Bagaimanapun, dia seperti telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Menurutnya, Feng Shui kota kecil kita telah berubah, jadi kerikil di sungai tidak dapat lagi menahan auranya. Ning Yao memasang ekspresi serius, dan berkata dengan suara rendah, dia benar, banyak hal akan berubah di kota kecil ini. Sebaiknya kamu segera menyelesaikan masalah ini dan meninggalkan kota kecil ini secepatnya. Bahkan jika kamu pergi dan kembali lagi nanti, itu masih lebih baik daripada tinggal di sini sepanjang waktu. Chen Ping'an bukanlah orang yang keras kepala. Ia hidup sendiri sejak kecil, namun hal ini membuatnya semakin mahir dalam membaca niat dan sikap orang lain. Ia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Aku akan segera pergi setelah Liu Xianyang resmi menjadi murid Master Ruan. Akan lebih baik jika Master Ruan juga setuju untuk menempa pedang untukmu saat itu. Melihat senyum berseri-seri di wajahnya, Ning Yao tidak bisa menahan rasa bingung. Hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi mengapa kamu terlihat begitu bahagia? Apakah aku salah menyebutmu orang yang baik hati dan bodoh? Mungkin karena mereka sudah sedikit lebih akrab sekarang, Chen Ping'an tidak lagi bersikap pendiam seperti sebelumnya saat berbicara. Ia dipenuhi dengan sikap yang benar saat berkata, Liu Xianyang, Guken, dan kau. Coba pikirkan, ada berapa banyak orang di dunia ini? Namun, aku hanya peduli dengan keselamatan dan kebahagiaan kalian bertiga. Bagaimana mungkin aku menjadi orang yang baik hati dan bodoh? Ning Yao tersenyum dan bertanya, lalu di manakah peringkatku di antara ketiga orang itu? Wajah Chen Ping'an memerah dan menjawab dengan jujur, sementara posisi ketiga. Ning Yao melepaskan ikatan pedangnya dan memegangnya dengan santai. Dia kemudian menggunakan sarungnya untuk menepuk bahu anak laki-laki itu dengan lembut, sambil berkata dengan senyum palsu, Chen Ping'an, kau harus berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan nyawamu. Chen Ping'an menjawab dengan pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan, katanya, kamu tidak merasa terganggu dengan pembuatan obat? Ning Yao tersentak saat mendengar ini. Namun, dia segera mengerti maksudnya, dan berkata, Chen Ping'an, tiba-tiba aku merasa kamu akan baik-baik saja bahkan ketika kamu meninggalkan kota kecil ini dan pergi ke dunia luar. Chen Ping'an sama sekali tidak serakah, dan dia berkata dengan tulus, saya akan bahagia selama situasi saya tetap sama. Ning Yao tidak berkomentar tentang hal ini. Seperti seorang gadis muda yang melambaikan ranting bunga di pedesaan, dia dengan ringan melambaikan sarung pedang hijau di tangannya. Ketika mereka tiba di sudut gang tempat rumah Liu Xianyang berada, tiba-tiba muncul bayangan hitam entah dari mana, hampir membuat Ning Yao menghunus pedangnya. Untungnya, dia berhasil menghentikan dirinya tepat waktu. Ternyata, itu adalah seekor anjing, dan dengan penuh kasih sayang ia berlari mengelilingi Chen Ping'an. Chen Ping'an membungkuk untuk menepuk kepala anjing itu. Ia kemudian berdiri dan berkata sambil tersenyum,
namanya Fortune, dan ia adalah anjing tetangga Liu Xianyang. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi anjing ini masih saja pengecut seperti biasanya. Liu Xianyang dan saya dulu selalu membawanya saat kami mendaki gunung, tetapi Liu Xianyang selalu mengeluh bahwa ia tidak dapat menangkap kelinci atau ayam liar. Dengan kata lain, Fortune bahkan kurang mampu daripada seekor kucing. Misalnya, orang-orang sering melihat kucing makuksuan membawa ayam liar dan ular ke rumahnya. Namun, Fortune sudah cukup tua. Ia sudah berusia 10 tahun, dan ini sudah tua untuk seekor anjing. Saat mengatakan ini, Chen Pingan tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk dan menepuk kepala Fortune lagi. Suaranya lembut saat dia melanjutkan, pada usia ini, kamu harus menerima bahwa kamu semakin tua, kan? Tapi jangan khawatir, aku pasti tidak akan membuatmu kelaparan saat aku menjadi kaya di masa depan. Ning Yao menggelengkan kepalanya, tidak mampu berempati dengan perasaannya. Hal ini terjadi meskipun ia telah menyaksikan berbagai macam orang dan kejadian dalam perjalanannya ke kota kecil ini. Ia telah melihat para dewa yang agung dan berkuasa, ia telah melihat manusia biasa dan biasa-biasa saja, ia telah melihat kuda-kuda yang luar biasa dan ganas dari para tuan muda yang berkuasa, ia telah melihat sosok-sosok yang halus dan riang yang terbang di langit, dan ia juga telah melihat berbagai macam reuni yang menggembirakan dan perpisahan yang memilukan. Ada seorang biksu Buddha yang berjalan tanpa alas kaki pada malam berangin dan hujan untuk meminta makanan, langkahnya tegas dan bulat saat ia terus melantunkan nama Buddha. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ada seorang cendekiawan miskin yang bergegas ke ibu kota untuk mengikuti ujian kekaisaran, tidak merasa menyesal atau kesal karena rambut di pelipisnya telah memutih setelah tinggal di kuil kumuh itu dan dengan lembut membantu roh rubah berwujud manusia itu menggambar alisnya. Ada seorang Taois muda yang menyandang gelar terhormat guru surgawi, berjalan sendirian melewati kuburan-kuburan tak bertanda di medan perang kuno itu sambil diam-diam melafalkan mantra, perlindungan para pemuja surgawi yang tak terhingga, tidak ragu-ragu mengorbankan kultivasinya untuk menunjukkan jalan bagi para hantu yang tersesat dan kesepian itu. Ada seorang pejabat setengah baya yang pernah menyegel kuil Raja Naga ilegal di awal kariernya, namun bibirnya pecah-pecah dan berdarah saat ia meletakkan dupa di tepi sungai yang kering dan melafalkan kitab mencari hujan Raja Naga dengan suara serak, bahkan sampai menghadap ke arah kuil Raja Naga dan berlutut bersujud memohon ampun, semua itu demi rakyat jelata di wilayah hukumnya. Ada seorang lelaki tua yang tidak mau meninggalkan dinasti yang sudah lama berdiri, tidak mau membawa serta putranya yang sudah menjadi pejabat di dinasti yang baru, dan sebagai gantinya hanya mengajak serta beberapa orang cucu yang masih SD saat ia mendaki gunung dan mengarang puisi, sambil menitikkan air mata di pelupuk matanya saat ia menatap tanah-tanah yang telah hancur di negerinya dan menceritakan kepada cucu-cucunya nama-nama negara bagian dan daerah di masa lampau. Ada perahu yang mengalir menuruni ngarai panjang bagaikan daun yang mengapung, ada cendekiawan yang dipenuhi semangat saat mendengarkan suara alam di kedua tepi sungai, mengangkat kepalanya untuk melolong setiap kali membaca naskah yang menyentuh hatinya, ada wanita yang sangat cantik berseragam zirah, menunggangi kudanya yang berlari kencang dan menenggak anggur setelah api pertempuran padam. Dia berjalan di jalan yang sangat luas, menyaksikan berbagai macam orang dan hal yang berbeda, dan mengalami berbagai macam pemahaman dan pencerahan. Namun, hati Dao Ning Yao tetap kuat dan tidak bergerak, tidak ternoda sedikit pun. Hari ini, Ning Yao menyaksikan sesuatu yang baru. Ada seorang anak laki-laki muda miskin dari gang kumuh, dengan keranjang bambu di punggungnya dan keranjang ikan di pinggangnya saat ia membungkuk untuk menepuk kepala anjing tua itu, ekspresinya penuh dengan harapan untuk masa depan. Tidak lama setelah tiba di rumah Liu Xianyang, mereka berdua mendengar suara ketukan pintu. Chen Pingan dan Ning Yao saling pandang. Chen Pingan berjalan untuk membuka pintu, sementara Ning Yao tetap berdiri di dalam rumah. Namun, dia berbalik untuk melirik pedang yang diam-diam berada di atas lemari. Orang yang berdiri di pintu itu tidak lain adalah Lu Zhengjun. Namun, dia sedang melayani wanita yang berdiri di sebelahnya. Selain mereka, ada juga dua pelayan setia dari klan Lu. Lu Zhengjun memasang ekspresi ramah saat bertanya dengan suara lembut, "Kau Chen Pingan, teman Liu Xianyang, kan? Kami di sini untuk mengambil kotak itu, dan Liu Xianyang seharusnya sudah memberitahumu tentang ini. Jadi, tenang saja dan ambil kantong koin ini." Selain ini, wanita itu juga akan memberikan Liu Xianyang hal-hal lain yang dijanjikannya. Chen Pingan menerima kantong koin itu dan menyingkir untuk membiarkannya masuk. Wanita yang anggun dan berani itu adalah orang pertama yang memasuki halaman, diikuti oleh Lu Zhengjun dan dua pelayan di belakangnya. Wanita itu sendiri yang membuka kotak kayu merah yang telah dibawa ke aula utama, lalu membungkuk dan mengulurkan tangan untuk membelai baju zirah yang jelek itu. Sedikit tanda mabuk melintas di matanya, diikuti oleh ekspresi semangat dan hasrat yang tak terselubung.
Namun, dia segera mengendalikan emosinya. Dia berdiri dan memberi isyarat kepada Lu Zhenchun dan kedua pelayan untuk mengambil kotak itu. Kotak itu tidak berat, karena hanya berisi satu baju zirah. Wanita itu adalah orang terakhir yang meninggalkan rumah, dan ketika tiba di pintu, dia berbalik menghadap anak laki-laki bersandal jerami itu, sambil berkata sambil tersenyum tipis, Liu Xian yang benar-benar memperlakukanmu sebagai teman dekat. Chen Pingan tidak mengerti apa yang coba dikatakannya, jadi dia hanya bisa tutup mulut dan tetap diam saat melihat mereka keluar dari halaman. Dia tetap berdiri di sana untuk waktu yang lama, tidak mau bergerak. Akhirnya, Ning Yao berjalan ke sampingnya. Wanita itu berjalan di belakang Lu Zhenchun dan kedua pelayannya. Ketika mereka tiba di ujung gang, dia berbalik, hanya untuk melihat anak laki-laki dan anak perempuan berdiri berdampingan. Dia tersenyum geli saat berkata, menjadi muda itu menyenangkan. Namun, kamu harus tetap hidup jika ingin menikmatinya. Di jembatan tertutup yang membentang di atas sungai, tergeletak seorang anak laki-laki muda yang tinggi dan besar di dalam genangan darah, tubuhnya kejang-kejang ketika darah mengalir dari mulutnya. Akan tetapi kali ini, dia tidak mendengar anak laki-laki muda kurus dan gelap itu berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Di ujung utara jembatan beratap itu, berdiri sekelompok besar orang yang menunjuk-nunjuk dan berdiskusi dengan bersemangat. Akan tetapi, mereka tidak berani mendekati anak muda itu, karena takut akan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Dua orang berjalan cepat ke jembatan tertutup, dengan pria itu berjongkok di samping anak laki-laki itu dan meletakkan jarinya di denyut nadi radialnya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Gadis muda berpakaian hijau itu marah, dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, mereka menghancurkan dadanya dengan satu pukulan. Sungguh kejam dan tak kenal ampun. Pria itu tetap diam. Ruan Xiu hari ini mengikat rambutnya dengan kuncir kuda, dan berkata dengan marah, Ayah. Apakah ayah akan membiarkan Liu Xian yang mati begitu saja? Dia sudah bisa dianggap sebagai setengah dari muridmu. Lelaki itu tidak melepaskan pergelangan tangan anak muda itu, dan wajahnya tanpa ekspresi ketika dia berkata dengan suara tenang, aku tidak menyangka Sun Skok Mountain akan bersikap begitu tidak masuk akal kali ini. Gadis muda itu tiba-tiba berdiri dan berteriak, kalau kamu tidak mau mengurus mereka, maka aku sendiri yang akan mengurus mereka. Pria itu perlahan mendongak dan berkata, Ruan Xiu, apakah kamu ingin aku mengambil mayatmu? Gadis muda itu melangkah maju dengan tekad yang kuat, sambil berkata dengan suara serius, makan bukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku juga bisa membunuh orang. Ada sedikit amarah yang menggelegar di wajah Ruan Qiong. Sebagian alasannya adalah karena putrinya terlalu gegabah, tetapi alasan yang lebih utama adalah karena kera tua dari Gunung Sun Skok itu terlalu kejam. Pria itu merenungkan hal ini sejenak. Karena dia masih belum secara resmi mengambil alih dari Qi Jingchun, apakah ini berarti dia juga bisa bertindak tidak masuk akal? Gadis muda berpakaian hijau itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Itu karena dia tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki kurus berlari dengan panik dari seberang jembatan tertutup. Sosok yang dikenalnya ini mengenakan sepasang sandal jerami. Dia sama sekali tidak berekspresi saat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu saat anak laki-laki itu berlari melewatinya, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya untuk berbicara apapun yang terjadi. Dia merasa sangat sedih karena suatu alasan, dan air mata segera mulai mengalir di pipinya. Ketika Chen Pingan duduk di samping Liu Xianyang dan meraih salah satu tangannya, seolah-olah anak muda jangkung yang penglihatannya sudah kabur itu mendapatkan kembali sedikit energinya. Dia mencoba untuk tersenyum, dan berkata dengan suara yang berat, wanita itu berkata bahwa dia akan membunuhmu jika aku tidak memberinya baju zirah yang berharga itu. Dia juga berkata bahwa dia dan putranya telah datang ke kota kecil kita, jadi dia bisa menerima harga dari salah satu dari mereka yang diusir. Aku takut, aku benar-benar takut dia akan membunuhmu. Namun, aku tidak berbohong kepadamu sebelumnya, dan kakekku benar-benar mengatakan kata-kata itu. Jadi, aku memutuskan untuk menjual baju zirah itu. Apa pentingnya sih? Namun, dia mengirim seseorang untuk mencariku saat itu, dan mereka mengatakan bahwa lelaki tua itu sudah gila. Setelah mendengar bahwa aku tidak memiliki kitab suci pedang, dia berniat membunuhmu dan kemudian membunuhku. Aku sangat khawatir padamu, jadi aku ingin berlari untuk memberimu peringatan. Begitulah cara aku tiba di sini. Namun, aku dipukul oleh bajingan tua itu. Itu sedikit menyakitkan. Kepala Chen Pingan menunduk sambil menyeka darah dari sudut mulut Liu Xianyang dengan lembut. Ada kerutan dalam di wajahnya, dan dia berkata dengan suara lembut, jangan takut, semuanya akan baik-baik saja. Kamu harus percaya padaku. Jangan bicara lagi, oke? Aku akan mengantarmu pulang. Energi anak muda jangkung itu berangsur-angsur memudar lagi,
Matanya kehilangan fokus saat dia bergumam, aku tidak menyesali apapun, dan kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sungguh, hanya saja, aku sedikit takut. Ternyata, aku juga takut mati. Pada akhirnya, bocah lelaki jangkung itu menangis terseduh-seduh sambil memegang erat tangan satu-satunya sahabatnya, sambil berkata, Chen Pingan, aku benar-benar takut mati. Saat Chen Pingan duduk di sana, dia memegang erat tangan Liu Xianyang dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengepal erat di lututnya. Napas Liu Xianyang tidak teratur dan sesak. Dia masih muda, namun saat ini dia tampak seperti anjing tua. Tepi mata Chen Pingan sangat merah. Saat dia ingin menuntut keadilan dari surga, dia malah terlihat seperti anjing tua. Chen Pingan tidak ingin seperti ini lagi. Dia tidak ingin seperti ini lagi.